Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang operasi aljabar fungsi. Pada hari ini kita akan lanjutkan lagi materinya, yaitu inverse fungsi. Jadi di sini perlu kita ingat bahwa apa itu inverse fungsi? Inverse fungsi. Inverse itu bisa kita katakan sebagai kebalikan. Jadi misalkan kita punya F-nya itu memetakan dari A ke B, maka inverse-nya itu, atau bisa kita tuliskan F pangkat min 1 ya, itu sebagai inverse, menjadi B ke A, jadi kebalikannya. Kita pada materi sebelumnya juga telah mempelajari tentang persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Misalkan kita punya fx sama dengan x kuadrat plus 2x, atau di sini x kuadrat plus 2 gitu ya. Nah, kita punya si fx ini, kita misalkan sebagai y sama dengan x kuadrat ditambah 2. Nah, karena ini y sama dengan, kita akan mencari kebalikannya, artinya kita harus mencari sampai mendapatkan x sama dengan berapa. Di sini ada definisi umum dari inverse-nya itu sendiri. Definisinya adalah y sama dengan fx, maka bentuk inverse-nya itu adalah x sama dengan f inverse y. Nanti ini kita akan bahas di salah satu contoh kapan kita menggunakan si definisi ini ya. Oke, kita langsung mulai ke contoh-contohnya saja. Sini ada contoh yang pertama, itu kita bahas dulu tentang inverse dari fungsi linear. Jadi yang variabelnya pangkat 1 ya. Nah, contoh yang pertama, misalkan fx sama dengan x dikurang 1, maka f inverse x-nya berapa nih? Ini yang ditanyakannya. Nah, seperti tadi, kita misalkan dulu nih, si fx-nya menjadi y sama dengan x min 1. Ini tulis lagi soalnya ke sini. Karena kita akan mencari inverse, berarti kita harus buat menjadi x sama dengan. Jadi x-nya tetap kita tulis, si negatif 1 ini kita pindah ruaskan, supaya tinggal x saja di ruas kanannya. Menjadi y plus 1. Kita sudah memperoleh x sama dengan. Sehingga si x ini, tadi kan berdasarkan definisinya nih, x sama dengan f inverse y. Berarti bisa kita tuliskan menjadi x ini adalah f inverse y sama dengan y plus 1, atau supaya lebih betul, lebih dimengerti ya nulisnya, berarti kita pindah di sini f inverse y sama dengan y ditambah 1. Yang kita inginkan adalah f inverse x, berarti f inverse x sama dengan y ini kita ganti menjadi x plus 1. Jadi ini adalah f inverse x-nya. Itu sudah kita peroleh. Contoh nomor 2, fx sama dengan 3x dikurang 1. Lalu yang ditanya sama f inverse dari x adalah berapa? Nah, ini kita misalkan lagi menjadi y sama dengan 3x dikurang 1. Si 3x ini kita biarkan di ruas kanan, si negatif 1-nya pindah ruas menjadi plus 1. Berarti ini y plus 1. Ini kan masih 3x, yang kita butuhkan adalah hanya x. Berarti 3 ini kita pindah ruaskan menjadi penyebutnya. Ini kita tulis y plus 1. X-nya berarti kita tulis sebagai f inverse y sama dengan y plus 1 dibagi 3. Sehingga kita akan peroleh f inverse x-nya, berarti kan ini f inverse y-nya ini, berarti f inverse x, kita tinggal ganti si y menjadi x ditambah 1 per 3. Itu untuk inverse fungsi dari yang nomor 2. Kita buat yang nomor 3-nya.
Nomor 3-nya itu adalah fx sama dengan 5 dikurang 1/3x. Oke, ini 3. 1/3x, lalu yang ditanya masih sama f inverse dari x-nya. Ya, ada yang sudah mulai paham? Di sini berarti fx-nya kita misalkan sebagai apa? Sebagai y. Sama dengan 5-nya tetap kita tulis 5 negatif 1/3x. Ingat kita ingin memperoleh x sama dengan. Ini kan negatif bisa kita pindah ruaskan ke kiri menjadi 1/3x sama dengan 5, y-nya pindah ruas ke kanan menjadi negatif y, atau boleh aja kalian pindahinnya si 5-nya gitu. Itu bebas, nanti menjadi y min 5 gitu ya. Nah, ini berarti karena kita ingin mencari x saja, si 3 ini kita pindah ruas menjadi 3 dikali 5 min y. Kita kalikan 3 kali 5, 15. 3 kali negatif y berarti negatif 3y. Ini kita sudah peroleh x sama dengan, artinya kita sudah peroleh f inverse y sama dengan 15 min 3y. Sehingga f inverse x-nya yang kita carinya adalah 15 dikurang 3x. Jadi cukup mengganti si variabelnya dari y menjadi x. Kita coba lagi contoh nomor 4-nya. Nomor 4-nya adalah fx sama dengan 1 min 4/x. Sama ini pun masih yang ditanya adalah f inverse x-nya berapa. Ini kita misalkan lagi nih, ini sebagai y sama dengan, kita tulis kembali 1 min 4/x. Ini bisa kita pindahkan semin 4/x-nya supaya positif. 4/x sama dengan 1 min, berarti y-nya pindah ruas menjadi negatif. Ini berarti 4 sama dengan x ini yang kita kalikan. X dikali 1 min y. Kita kan ingin mencari x sama dengan, artinya x ini tetap di sini. 1 min y-nya yang pindah ruas menjadi 1 min y di penyebut, lalu pembilangnya adalah 4. Sehingga akan kita peroleh f inverse y sama dengan 4 ini kita tulis 1 min y. Dan f inverse x-nya adalah 4/1 min x. Itu untuk contoh soal nomor 4. Bagaimana dengan nomor 5? Nomor 5-nya kita punya fx sama dengan 2x dikurang 6. Maka f inverse 2-nya itu berapa? Oke, ini bukan f inverse x lagi yang kita cari, tapi f inverse 2. Caranya sama, tetap ini kita misalkan lagi y sama dengan 2x min 6, karena kita cari dulu f inverse x-nya. Ini kita biarkan 2x-nya di kanan, negatif 6-nya pindahkan ke kiri. Jadi y plus 6. Artinya ketika x berarti y tambah 6/2. Sehingga kita akan peroleh f inverse y sama dengan y ditambah 6/2. Atau dengan kata lain, si f inverse x-nya itu sama dengan, kita tulis y-nya jadi x. X plus 6/2. Ketika yang ditanya adalah f inverse 2, ya x-nya kita ganti menjadi 2. 2 tambah 6/2. Berarti 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Sama juga seperti contoh-contoh sebelumnya. Misalkan yang ditanya adalah, misalkan ini yang ditanya f inverse 2 gitu ya. Artinya ini 4/1 min 2. 4/min 1, artinya 4 dibagi min 1 ya negatif 4. Jadi ketika di sininya sudah menjadi angka atau konstanta, kita ganti si x-nya menjadi angka tersebut. Ingat kembali yang materi operasi aljabar fungsi ya. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 6-nya. Nomor 6. Nomor 6 di sini kita punya f inverse x plus 2 sama dengan 2x ditambah 5.
Lalu yang ditanya adalah f negatif 3 sama dengan berapa. Tadi itu definisi dari inverse fungsi, kan ada y sama dengan f x ya, dimana ketika x berarti sama dengan f inverse y. Jadi lihat dia bertukar gitu. Nah, artinya ketika kita akan mengerjakan ini, kita kan ingin mencari yang bukan inverse-nya ya. Nah, kita bisa tuliskan menjadi f2x ditambah 5 sama dengan x plus 2. Jadi si x plus 2 nya ini ke sini, lalu 2x plus 5 nya ke sini, dan inverse ini hilang gitu, si ininya tidak ada. Jadi akan memperoleh seperti ini. Lalu yang akan kita cari adalah f min 3. F min 3 sama dengan berapa? Artinya kan ini harus sama dengan min 3. Kita bisa tuliskan 2x ditambah 5 sama dengan negatif 3. 2x sama dengan negatif 3, negatif 5. Artinya x-nya adalah negatif 8 per 2, atau negatif 8 bagi 2 adalah negatif 4. Sehingga kita peroleh nilai x-nya adalah negatif 4. Artinya x plus 2-nya kita kerjakan nih. Ini x plus 2 berarti negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Jadi f negatif 3 itu sama dengan negatif 2. Jadi cukup kita balikkan saja cara pengerjaannya gitu. Atau kita coba contoh lainnya. Itu nomor 6, kita coba nomor 7. Oke, nomor 7 ada fx min 2 sama dengan 3x ditambah 5. Lalu diketahui bahwa f inverse a itu sama dengan negatif 1. Yang ditanya adalah nilai a-nya nih. Nah, sama seperti tadi, kita saling bertukar posisi supaya ini kan kita pengen yang inverse-nya, sedangkan ini tidak ada inverse-nya. Berarti supaya kita memperoleh yang ada inverse-nya, f inverse 3x ditambah 5 sama dengan x min 2. Lalu kita punya nih yang diketahuinya. Yang diketahuinya ini, f inverse a sama dengan negatif 1. Artinya kita punya dua persamaan. 3x ditambah 5 itu sama dengan a, dan yang ini x min 2 sama dengan negatif 1. Nih, x min 2 sama dengan negatif 1, 3x plus 5 sama dengan a. Kita akan mencari nilai a-nya. A itu 3x plus 5, berarti kita harus dapat x-nya dulu. Kita peroleh dari sini. X sama dengan min 1 tambah 2. Min 1 tambah 2 adalah 1. Artinya kita akan peroleh a sama dengan 3x tambah 5. 3 dikali 1 ditambah 5. Jadi 3 tambah 5 adalah 8. Misalkan yang ditanya adalah a kuadrat, ya berarti 8 kuadrat. Kalau ditanya hanya a saja, ya berarti hanya 8. Coba lagi contoh yang lainnya. Ini contoh nomor 8 yang terakhir ya. Contoh nomor 8, di sini kita punya fx sama dengan 5x ditambah 3. Lalu kita punya f inverse a-nya sama dengan negatif 2. Ya, itu soalnya. Ini negatif 2. Oke, sama seperti tadi. Berarti si ininya saling bertukar posisi dengan ini ya. Sehingga kita bisa tulis f inverse 5x ditambah 3 sama dengan x. Kita punya yang ininya. F inverse dari a sama dengan negatif 2. Sehingga kita punya dua persamaan lagi nih dari sini. Yaitu 5x tambah 3 sama dengan a, dan x sama dengan negatif 2 ya, x sama dengan negatif 2. Ini kan sudah langsung diperoleh x yang sama dengan negatif 2, artinya tinggal kita substitusi ke sini.
A sama dengan 5X tambah 3. Jadi 5 dikali min 2 ditambah 3. 5 dikali min 2 adalah min 10 ditambah 3 akan menghasilkan negatif 7. Jadi nilai A-nya adalah negatif 7. Atau misalkan ditanyanya A plus 7 gitu ya. Ya berarti negatif 7 tambah 7 ya berarti 0. Gitu. Jadi tergantung pertanyaannya apa. Tapi kita harus cari sih nilai A-nya dulu. Bisa saja nanti ditanya A plus 8 atau A kuadrat atau A negatif sesuatu gitu. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga inverse dari fungsi linear ini dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.